Nah, hari ini gue akan kasih tahu kalian sedikit update mengenai akuarium-akuarium yang ada di sini. Apa aja sih yang udah kita ganti selama 4 bulan terakhir ini. Update pertama, jadi ini yang sukses. Buat yang kalian mau tahu yang nggak sukses, yang ini nih. Kedepannya, 30 hari ke depan, kita akan ngasih lihat before afternya sih seluruh akuarium di sini. Nah, itu kalau misalnya nanti kalian mau tahu bagaimana cara keep tank properly, nah kalian stay tune aja di sini sampai di H30 ke depan. Jadi Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. halo semua, hari ini masih bersama dengan gua Niko dan balik lagi ke Reef Tank. Seperti janji gua kemarin, kita udah mulai bagi-bagi kita punya divisi dan gue bisa balik lagi nemenin kalian di Reef Aquarium, guys. Nah, buat kalian yang udah pernah datang ke Java ataupun pernah datang customer kita, mungkin kalau kalian lihat 4 bulan yang lalu itu kita mulai perombakan banyak banget di galeri. Jadi galeri ini akhirnya mulai mencapai titik di mana hampir semuanya ini akuarium air laut lagi. Nah, tapi karena 4 bulan yang lalu adanya Nusatik, IPE, habis itu akhir tahun dan banyak hal yang lain seperti di gudang dan yang lainnya, kita tuh akhirnya belum sempat untuk ngerapiin seluruh akuarium yang ada di sini. Nah, dari akuarium yang sudah jalan bertahun-tahun seperti kalian lihat di tank ini ataupun yang tank SPS, selalu ada masalah dan ada yang namanya kesuksesan. Nah, hari ini gue akan kasih tahu kalian sedikit update mengenai akuarium-akuarium yang ada di sini. Apa aja sih yang udah kita ganti selama 4 bulan terakhir ini. Oke, nah hari ini kita akan ngomongin dulu mengenai tank Peninsula 1 ini. Buat tank Red Sea Peninsula 1 ini, buat kalian yang nggak tahu, Red Sea Peninsula ini sudah ada di Java di waktu yang cukup lama sebenarnya. Tank ini umurnya saat dari pertama kali dibikin itu dipasang di sini, maksudnya berarti sudah hampir 4 tahun lebih tanknya. Dan perombakan paling banyak terjadi di kurang lebih 4-5 bulan yang lalu saat kita ganti semua scapingannya. Habis itu kita mulai isi lagi dan kita mulai ganti lampu. Jadi lampu yang kita mulai pakai di sini dari Red Sea 90S kita ganti ke Red Sea 160S. Nah, hasilnya di sini kita bisa menggunakan lampu ini untuk full SPS system ataupun mixed reef ya. Jadi seperti kalian lihat di atas ini, SPS-nya di sini tuh thriving, very good. Hasilnya juga menurut gua seperti yang kalian bisa lihat aja, pertumbuhannya oke, hasilnya pun oke, dan tidak terlalu banyak masalah. Jadi perbedaan yang jelas kontras dari dulu sama sekarang adalah warna sebenarnya. Jadi kalau misal di Red Sea 90S, warna yang kalian lihat itu lebih ke ungu. Dan Red Sea 160S ini warna yang kelihatan jauh lebih biru sebenarnya. Nah, jadi buat kalian anak reef itu kan lebih suka warna-warna yang sedikit biru tuh, dengan power yang luar biasa besar. Nah, Red Sea 160S ini juga memiliki watt yang cukup besar sehingga dia bisa mengkatrol size tank yang jauh lebih besar. Size tank yang dia katrol itu sekitar 80 cm widthnya untuk full SPS system. Nah, di sini kita pakai 1, 2, 3 untuk Peninsula yang kurang lebih lebarnya hampir 170 atau 180 cm. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri hasil dari akuariumnya, oke? Nah, updatean kedua adalah kita mulai pakai yang namanya filter mat ya. Jadi di sini kita mulai pakai filter mat dari RS. Habis itu kita ganti Red Sea skimmer, tapi ini belum pakai yang baru karena yang baru dipakai di sensor itu dipakai di yang RS 200. Nah, setelah kita copot, ini kan kita copot ya, kita ganti filter shocknya, kita ganti ke filter mat. Hasil yang bisa kalian lihat adalah lebih sedikit debris yang ada di atas. Jadi filter mat ini memiliki mikron yang sangat kecil. Mikron itu sekitar 5-20 mikron kalau nggak salah. Jadi kecil banget. Sehingga hasil yang ditarik ataupun sampah yang ditarik itu jauh lebih banyak. Jadi buat kalian yang nggak tahu, filter mat ini adalah automated filter ya, filter roller.
Jadi ini adalah salah satu yang pemenang Reef Builder Award kalau nggak salah di tahun 2023 kalau nggak salah. Jadi ini ada filter mat yang paling gampang buat kalian ganti. Seperti kalian lihat di sini tinggal kalian naikin begini, terus kalian ganti, kalian bisa copot filter matnya ya. Ini adalah hasil kotornya dan itu adalah hasil bersihnya. Sensornya pun itu menggunakan titanium sensor ya. Jadi dia ada kayak semacam sensor titanium yang dia itu ngukurnya bukan dari flow. Karena banyak dari filter mat itu kan pakai yang namanya sensor, biasa sensor kayak inframerah ya. Itu tuh kadang-kadang suka beralga atau lumut, jadi sensornya tuh suka rusak. Misalnya kayak kalau kita pakai bubble magus yang baru ataupun Mantis tuh kadang-kadang suka begitu. Nah kalau yang pakai ini karena dia pakai namanya titanium, itu dia lebih ngecek dari salinitas air. Jadi karena kadar garam itu kan punya salinitas tuh. Jadi salinitas itu bawa yang namanya tuh current ataupun listrik. Jadi saat airnya tinggi, dia nyentuh si besinya, dia langsung ngasih tahu bahwa oh ini udah penuh dan dia harus muter. Nah hasilnya tuh luar biasa banget, bagus, dan ini meringankan pekerjaan kita luar biasa untuk di pembersihan air ya. Especially karena kita di sini nggak pakai sandbed. Jadi kalau kalian lihat ini no sandbed. Jadi kalau kalian bisa lihat, nah ini masih ada sih sampah tapi sedikit sekali. Dan ini hampir tidak pernah di vakum selama mungkin 4-5 bulan ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri hasil dari no sandbed itu masih considered very very clean ya selama 6 bulan terakhir. Nah kita juga ada penambahan beberapa wave maker untuk nambahin wave, dan kita di sini pakai Red Sea Wave Maker. Jadi untuk menaikkan flow-nya si aquarium ya. Jadi so far setelah kita ganti total ke Red Sea 160S dengan wave maker yang tepat, pertumbuhan koralnya gila-gilaan. Jadi kan bisa mungkin kasih top shot before afternya ya, kayak ini size-nya dari si koral ini mulai semua membesar ya, jauh. Dan acannya di sini juga pada beranak ya, kalian bisa lihat sendiri. Chalice-nya juga kalau kalian lihat dari video ke belakang, ini chalice dari satu seperti kayak gini, dia sekarang udah gede ya. Jadi pertumbuhan koralnya tuh top notch, hasilnya juga oke. Nah seperti kalian lihat ini kan dulu tuh sempet mau mati nih. Nah ini dipindahin ke sini dari cuman tempelan begitu. Nah sekarang dia udah mulai keluar tuh. Jadi dia mulai ngakar ya, si montinya ya. Jadi untuk pertumbuhan kalian bisa lihat sendiri aja sih sebenarnya hasil dari pertumbuhannya. Of course setiap produk setiap namanya nge-reef itu pasti ada error ya. Maksudnya kadang-kadang autodosing habis atau keperluan-keperluan itu habis. Nah akhirnya itu pasti harus kita ganti ya. Nah ini masih menggunakan produk yang sama. Kalian bisa lihat sendiri hasil dari penggunaan produknya. Ini masih pakai full Red Sea Reef Care Recipe untuk mix reefnya dengan penggunaan stability sama pristine ya. Tuh jadi ini udah habis actually. Jadi ini selalu dipakai untuk kita punya dendrifikasi ataupun nitrifikasi dalam tank ya. Jadi buat kalian ini update pertama, jadi ini yang sukses. Buat yang kalian mau tahu yang nggak sukses yang ini nih. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ini adalah SPS Legendnya kita. Dan ini selalu dulu bermasalah dengan dyno. Semenjak bermasalah dengan dyno, berkali-kali kita kasih antibiotik untuk menghilangkan karena tidak total ya. Kita kasih antibiotiknya nggak total, si dino itu balik terus. Akhirnya ini direm nih. Sudah mungkin sejak 2 atau 3 bulan lalu ini digundulin. Barang-barangnya dipindahin ke Red Sea Tank yang 2 meter, nanti kita lihat update-nya dari sana. Dan disisain yang LPS-nya aja gitu. Karena dyno itu kalau kena SPS itu dia gampang banget nempel. Dan airnya tuh bisa bikin SPS stress. Jadi ini treatment pertama yang kita gunakan adalah menggunakan antibiotik yang cukup banyak ya. Jadi treatment antibiotik itu terus-terusan kita kasih sampai dynonya tuh mulai hilang. Habis itu kita kasih lebih banyak cleaning crew. Nah seperti kalian lihat, karena ini kita nggak mau kasih AB+, kita juga nggak mau kasih Nopox. Karena gini, kalau udah dyno, you kasih kayak makanan koral sama kasih yang namanya Nopox, dynonya itu actually mulai makin rame gitu. Jadi tugasnya adalah di 1-2 bulan, itu kita fokus ke kasih antibiotik. Dengan penggunaan antibiotik, problemnya adalah banyak juga bakteri kita akhirnya yang mati kan. Nah setelah itu mulai kita kasih nih, setelah udah mulai bersihan, kita mulai kasih bakteri. Bakteri yang kita gunakan sama sekali kita pakai yang namanya Sikam Pristine dan Sikam Stability buat penambahan bakterinya.
Nah, karena ini juga masih ada sedikit dyno kemarin, jadi kita belum masukin coral terlalu banyak. Cuma kalau kalian lihat, LPS-nya masih aman aja. Tapi seluruh SPS-nya sudah kita pindahin total gitu ke belakang. Jadi ini sisa-sisa perjuangan nih. Perjuangan lawan dyno, dan kita mau sekali ini nggak mau sampai terjadi lagi. Jadi kita pinginnya sekali ini dyno kita fight bener-bener lama dan dosis antibiotiknya kita tinggiin. Jadi mudah-mudahan nih dengan antibiotik ini kita tingkatin kemarin gede dan airnya udah bersih dan kita nunggu lebih lama, harusnya hasilnya lebih baik. Dan yang kita ganti sebenarnya hanya di lampu kemarin. Jadi kita ganti, kita penambahan ya, bukan ganti, kita tambah Chiros Nova 2. Jadi ini seperti kalian lihat nih, di sini nih kemarin tuh dino semua nih. Nah ini masih ada nih dikit nih. Tuh. Nah ini berarti masih ada sedikit kebutuhan dyno, karena dyno yang udah umurnya 3 tahun kayak gini ya, yang bolak-balik ya. Itu dynonya tuh sudah kebal sama banyak banget dosis antibiotik gitu. Jadi antibiotiknya harus gedein. Karena kita mencoba untuk nggak restart sebenarnya. Cuman kalau memang kita gagal sekali lagi ya mau nggak mau ya kita restart sih gitu. Cuman ya ini hasil dari 3 bulan dan ini adalah road 30 hari untuk kita mulai pemasangan koral. Oke, jadi saya kalian lihat ini belum ada yang kita ganti sama sekali. Skimmer masih pakai Aqua Vitro. Oke, masih pakai Marine Pure. Bahkan Marine Pure-nya kita cabut. Tinggal 2. Dan untuk nitrat fosfatnya sih aman ya, relatif masih aman. Cuman ya itu, flow-nya pun kita kecilin sementara. Biar karena kita punya media lagi kita copot-copotin ya. Jadi kita mulai coba biar dia ngasih nitrat lebih banyak. Karena untuk dyno itu butuh nitrat. Jadi kita copotin banyak tuh medianya. Karena medianya udah terlalu mature ya. Jadi karena media terlalu mature tuh pemakanan nitratnya itu juga gila-gilaan. Jadi untuk hasil ya kurang lebih seperti ini ya. Yang kalian bisa lihat ada yang sisa-sisa, ada yang apa, tapi ini overall masih hidup kayak gini, masih jalan ya, masih ada. Ini udah sisa pertandingan ya. Cuman ya itu, kehidupan itu selalu mencari hidupnya sendiri. Jadi walaupun SPS-nya banyak yang cabut, tapi yang crusting itu nggak bisa kita cabut tuh. Tapi yang crusting ini masih hidup. Gitu, yang udah nempel banget sama batu tuh kita udah nggak bisa apa-apain gitu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita pindahin yang masih dalam bentuknya kotakan. Nah ini bentar lagi udah mulai masuk ke pemasangan koral. Tapi untuk ikannya sih gue sangat senang bahwa ini ikan aman sih sebenarnya. Ikannya aman semua. Jadi kayak ini kalian lihat kolen ini berarti umurnya sudah sama PT ini udah 6 tahun deh. Jadi ini lama sih. Ikan ini umurnya udah panjang sekali lah di sini. Jadi ternyata penggunaan antibiotik itu nggak ada bermasalah di ikan. Hanya mungkin sedikit mereduce kapasitasnya untuk dilute amonia. Cuman ya kalau kalian tambahin lagi bakterinya setelah pengobatan, dia akan mulai balik normal lagi. Karena si ikan ini masih so far baik-baik aja. Oke? Nah ini seperti kalian lihat nih, kalau ini masih proses cycling ya. Jadi ini baru mulai penambahan biota seperti bintang laut pasir, ikan juga kemarin sempat masuk, terus kita angkat lagi karena not good ya. 1 hari itu nggak boleh ternyata. Apalagi di tank. Jadi semakin besar tanknya ternyata semakin juga lebih lambat maturity stage-nya ya. Jadi kita butuh waktu yang lebih panjang untuk dia lebih mature. Jadi kita di sini masih sekarang pengurangan alga. Jadi lumut itu masih ada tapi kita pengurangan. Nah kayak gini nih ada lumutnya cukup tebal. Jadi kita hope dengan nanti masukin kayak sea hair, turbo dan yang lainnya, hasil akan jauh lebih baik. Nah kita udah mulai masukin lagi hari ini ke ikan-ikan yang lain. Hopefully yang kali ini akan lebih survive daripada yang kemarin. Karena yang kemarin kita harus angkat ya. Karena kemarin saat dimasukin ada fin rod, kita angkat, mau nggak mau kita bersihin lagi gitu. Jadi ini kurang lebih hasilnya dan kita akan langsung lihat di Red Sea Tank yang 2 meter. Oke? Jadi kalian lihat ini masih cycling ya. Itu masih cycling. Ini belum ada waktu gue beresin karena kita mau ganti lampu. Nah ini nih sisa-sisa sana. Oke, jadi waktu kemarin itu di sana itu masalah, kita tuh beruntung ini udah nyala sebenarnya. Ini beruntung banget. Jadi setelah Nusatik event, kita buka Red Sea Tank 2 meter. Ini yang kita bawa ke Nusatik, langsung kita bawa ke toko. Nah, jadi pas dia cycling, dia masalah, kita tarik. Dia berarti di Agustusan itu ready buat kita masukin. Nah ini adalah koral-koral yang kemarin nih. Ya, staghorn yang besar kemarin di sana. Ya, SPS-SPS-nya. Ini SPS-SPS yang di sini. Ini semua hasil dari sana ya. Jadi sempat ada yang luka, sempat ada yang udah rusak sedikit kena titik. Dia mulai survive. Di sini mulai balik.
Dan seperti gue bisa lihat ya, ini di Red Sea yang baru ini hasilnya cukup oke. Ini pun kita belum pakai semua ya guys ya. Jadi seperti kalian lihat nih, ini kita masih belum pakai nih. Ini masih kita matiin nih. Ya, jadi chamber yang benar-benar kita pakai baru ini doang. Ya, jadi chamber yang kita pakai tuh bener-bener baru ini doang. Dan ini seperti kalian lihat nih, cuma ada nyala skimmer, ATO, sama dosing pump ya. Jadi baru pakai ATO, dosing pump, sama marine pure ya. Nih kalau kalian lihat nih, ini dari kemarin nih, dari sana nih. Ini baru, tapi ini dari sana. Jadi di sana kita ambil, kita masukin sini ya. Nah ini marine pure-nya dari sana, ini yang baru ya, pecah-pecahan ataupun yang kurang-kurang kita taruh sini. Nah hasilnya pretty good ya. So far ini bisa gue update. Red Sea 160 ini menurut gue keren banget ya, karena Red Sea Lite ini very easy buat kita mainin ya. Bukan hanya dia cloud, tapi gampang banget dia adjust, dan hasilnya tuh selalu easy gitu. Jadi buat kalian mau ngambil, kalian pemula misalnya, dan baru mulai di aquarium air laut, kita lihat lampu air laut kan keren ya, bisa kita main-mainin semua tuh warna-warnanya. Terus kalian bingung nih, gila warna apa sih yang cocok buat koral gua? Nah si Red Sea Lite ini itu sangat-sangat mudah sebenarnya. Jadi kalian tinggal pasang, ganti Calvinnya, karena mereka itu punya, walaupun Calvinnya juga diganti, parnya tuh selalu sama. Ini lebih kayak mata lu aja, lu suka putih, biru, ungu. Nah ini kalau lu suka biru, lu tinggal nyalain biru, udah lu tinggalin aja. Tinggal lu nyalain aja mau berapa lama. Jadi mungkin kasih sedikit stock shot kayak si cara penggunaan si lampu. Tapi ini hasilnya gitu, kita nggak apa-apain. Kita bahkan di tim kita yang baru itu belum terlalu mengerti koral lebih lanjut mengenai setting lampu. Nah jadi hasilnya ini menurut gue ya sesimpel pemula make, lu beli, lu pasang, lu adjust, finish gitu. Jadi ini hasilnya, dan hari ini pun juga kedepannya kita akan mulai isi koral karena ini udah fosfatnya udah drop ya. Karena ini dia punya batu udah bersih, udah nggak ada penumbuhan lumut lagi, dan hanya menggunakan skimmer dan no-pox. Jadi ini 100% bakteri, no-pox, skimmer, hasilnya udah kayak gini ya. Jadi ini menurut gua udah mulai masuk di mature condition, dimana kita mulai bisa ngepal seluruh koral. Dan hari ini kalau misalnya bisa, gue akan minta belakang untuk mulai masukin koral dalam sini. Jadi mungkin kita akan sedikit talk shot pemasukan koral. Oke, nah ini sedikit update dari kita di hari ini untuk beberapa akuarium kita. Dan ini menurut gue lebih kayak ke depannya, 30 hari ke depan, kita akan ngasih lihat before afternya sih seluruh akuarium di sini. Jadi buat kalian yang nanti pingin lihat ceritanya sampai ke depannya, jadi gue akan konten di sini setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu, mungkin hari Kamis atau Jumat itu rilis ya. Jadi adalah update step by step, masukin koralnya, ngecek parameter. Nah kita akan balik dari basic. Jadi checking parameternya seperti apa, nitrat fosfatnya kayak gimana, KH-nya kemarin drop atau enggak, masalahnya gimana. Nah itu kalau misalnya nanti kalian mau tahu bagaimana cara keep tank properly, nah kalian stay tune aja di sini sampai di H30 ke depan. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa kontak kita. Kalau kalian ingin cari produk informationnya juga ada di sini. Jadi buat kalian yang ingin cari tahu mengenai akuarium air laut, kontak us di nomor ini ataupun di toko-toko terdekat kalian. Oke, thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care and bye-bye.